Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Dwisya Putra, NIM 411200-149 dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan perhitungan daya dukung tiang tunggal menggunakan data DCPT atau data sondir. Pada presentasi ini saya akan menghitung bagaimana settlement atau penurunan tiang pancang tunggal beserta nanti tiang pancang kelompok dengan menggunakan metode Meyerhof. Selanjutnya berikut data sondirnya, data tes sondirnya. Di sini rencananya kami akan menaruh ujung tiang pancang itu berada di kedalaman 13 dengan dial 13 itu ada di konus 67 atau dial readingnya. Selanjutnya ini rencana tiang pancang pondasinya. Yang pertama itu ada diameternya, kami memilih diameter yang 40 cm. Lalu didapatkan luasnya itu 1256 cm kubik. Didapat keliling dari tiang pancang tersebut itu ada 126,8 cm. Setelah didapat diameter, luas, dan keliling, maka kita harus menghitung berat pondasi tiang pancang tersebut, dimana rumusnya 1/4 dikali Pi dikali D dikali N dikali A dikali 0,0024, dimana Pi itu kita tahu itu 3,14 dikali diameternya itu 40 dikali dengan N itu merupakan jumlah pondasinya, terus dikali luasan dikali dengan 0,0024 itu merupakan berat jenis beton betulang. Jadi didapatkan 15.144,346 kg. Setelah kita dapat data-data dari tiang pancang tersebut, kita akan merencanakan kedalamannya, dimana kita merencanakan kedalaman tiang pancang pondasi itu berada di dalam 13 meter, sehingga kita dapat nilai konus di 13 meter itu 67. Di sini kita lihat 13 meter ini ada dial readingnya dengan 67. Selanjutnya kita akan menghitung bagaimana 4 dial ke atas dengan 4 dial ke bawah itu dengan cara kita bisa lihat di sini ada 13. Kita kan tadi merencanakan kedalaman dengan 13 ada 67, sehingga kita akan baca dial reading ke atas itu 4. Sini dapat 55, 57, 60, 65. Nah, dan berikutnya juga 4 dial ke bawah itu jadi dari 3 meter ke bawah itu kita ambil dial readingnya 4, yaitu ada di 70, 72, 75, dan 73. Maka jumlah konus yang di atas itu ada 304, jumlah konus yang ke bawah itu ada 290. Setelah itu kita hitung totalnya dapat 594. Selanjutnya kita akan menghitung daya dukung tiang tunggal, dimana daya dukung tiang tunggal itu pertama kita akan menghitung tahanan geser selimut tiang pancang, atau kita menghitung tahanan friksi. Jadi di tiang pancang itu kita akan menghitung sekitar keliling dari tiang pancang tersebut atau tahanan gesernya, dimana rumusnya itu merupakan QS sama dengan CN dikali A dibagi SF. Oh ya, di sini kita mengambil safety factornya itu 2,
Jadi kita langsung masukkan perhitungannya, di mana QS sama dengan 66 dikali luasan tadi. Kita dapat luasannya itu ada di 1256 dibagi 2, maka didapat 41.448 kg. Di sini kita akan mengubah satuannya dari kilogram ton, di mana kita dapat 41,45. Setelah didapat daya tahanan geser selimut dari tiang pancangnya, selanjutnya kita akan menghitung daya dukung ultimate atau QU atau KP bisa kita sebut juga, dengan cara JHP itu total friction dari kedalaman 13 meter itu dikali keliling pondasi dibagi safety factornya, dimana kita bisa tahu tadi jumlah friction atau kekuatan geser yang ada di tiang itu kita bisa lihat ada 594. Selanjutnya kita akan menghitung tadi JHP-nya itu, kita dapat dari yang 13 meter itu kita dapat 900 untuk total konus itu tadi 594. Selanjutnya kita tadi untuk menghitung JHP, di mana JHP ini kita lihat dari total friction dari nilai 13 meter tersebut, di mana nilai 13 itu berada di sini. Lalu kita lihat total frictionnya itu ada di 553,3. Kita di sini kita masukkan yang total friction tadi kedalaman 13 meter dikali keliling pondasi. Tadi kita dapat keliling pondasinya dari sini. Terus kita bagi dengan safety factor. Kita safety factor sudah ditentukan, itu safety factornya itu ada 2. Lalu kita dapat nilai daya dukung ultimate pada ujung tiang pancang atau KP itu sebesar 35,08 ton. Jadi ini kita udah langsung konversi ke ton ya. Selanjutnya ada penurunan tiang tunggal, di mana daya dukung P1 itu tiang tunggal 1 itu dengan rumus menghitungnya QU sama dengan QS ditambah dengan QP, di mana sama dengan itu tadi kita dapat QS nya itu 41,45 ditambah dengan 35,08 didapat 76,53 ton. Setelah kita dapat penurunan tiang, maka kita harus tahu berapa daya dukung izin dari penurunan tersebut. Jadi kita harus tahu berapa daya dukung izin dari tiang tunggal itu. Jadi QA sama dengan QU, daya dukung tersebut dibagi safety factor, di mana daya dukungnya kita dapat tadi 76,53 dibagi dengan safety factornya itu 2 didapat 38 ton. Oke. Selanjutnya kita untuk menghitung berat tiang itu kita dapat dari tabel fabrikasi tiang pancang tersebut. Jadi kita dapat 0,199 ton, dimana beratnya itu yang diizinkan kita hitung dengan QA dikurang berat tiang sama dengan 38 dikurang 0,199 ton didapat 38,06 ton. Maka itu kita bisa sebut aman atau oke. Selanjutnya, setelah menghitung penurunan tiang pancang tunggal, maka kita akan menghitung penurunan tiang pancang kelompok, di mana penurunan ini kita hitung dengan metode Meyerhof yang tadi. Kita dapat nilai KP-nya tadi
0,08 itu dapat dari sini. Selanjutnya QS juga sudah kita perhitungkan tadi ya. QL-nya juga udah kita dapat. Terus diameternya kita sudah ketahui dari rencana awal tadi. Kita ubah sekarang di sini kita konversikan ke meter. Terus lalu kita merencanakan setelah kita tahu bagaimana layout atau bentuk dari pile cap-nya untuk menahan kolom sebelum langsung ke tiang pancang. Di sini kita akan asumsikan bagaimana baris itu M, N itu kolom. Jadi kita asumsikan M-nya itu 2, kolomnya juga 2. Jadi di sini kita menggunakan tiang kelompok 2x2. Dengan syarat nilai S itu harus kurang dari 1,57 dikali D diameter dikali tadi jumlah yang ini dibagi sama tadi yang dari sini dikurang 2, dimana S kita dapat itu 1,256 meter. Tadi kita sudah ketahui ya, di sini D-nya itu kita dapat 0,4, M-nya itu 2, N-nya itu 2, M-nya itu sama 2, semua 2 dikurang 2, maka didapat nilai segini. Maka dipakai nilai S. Sudah kita rencanakan di sini nilai S itu 0,8 meter itu dapat dari gambar sini, gambar layoutnya sudah kita tentukan rencana pile cap, dimensi pile cap itu ada jarak antar tiang pancang itu 0,8 meter. Selanjutnya kita setelah menghitung tiang kelompok 2x2, kita menghitung efisiensi tiang kelompok. Bagaimana dengan rumusnya? Rumusnya ini EG sama dengan 1 dikurang Q tadi. N itu merupakan tadi rencana 2x2 kolom itu 2x2, jadi nilai N itu 2 dikurang 1 dikali 2 sama nilai M-nya itu ada 2 tiang ditambah M dikurang 1, M-nya itu 2 dikurang 1 dikali N-nya itu tadi 2. Lalu kita bagi 90 dikali 2 dikali 2. Maka kita sebelum mencari nilai Q, kita harus tahu dulu nilai DS kita. DS itu kita dapat dari dimensi dari tiang panjang tersebut. Kita tahu tadi dimensinya ini 0,4. Di sini S-nya kita pakai kan 0,8, sehingga kita dapat dari sini itu adalah kita bisa hitung tadi dimensinya 0,4 dibagi 0,8 ya, didapat 0,5 ya. Oke, selanjutnya kita sudah dapat nilai D per S, maka kita bisa mencari nilai Q, di mana nilai Q ini dengan rumusnya arc tangen D per S, dimana kita sudah hitung ini melalui kalkulator saintifik. Arc tangen 0,5, maka didapat nilai Q ini 26,56505. Selanjutnya kita bisa masukkan rumus dari efisiensi tiang kelompok ini sama dengan tadi nilai 0,7048 ini kita dapat dari rumusnya. Dengan kita bisa lihat di sini ada step by stepnya, tadi sudah saya jelaskan di sini sama. Kita dapat nilainya segini 0,7048. Selanjutnya tahap yang selanjutnya itu menghitung kapasitas dukung tiang kelompok 2x2 atau QUG gross.
sama dengan QL dikali 2 dikali EG. 2 itu karena tadi ada jumlah tiangnya, itu kita menghitung 2 kali 2 jadi sama 2. Untuk QL-nya tadi kan kita sudah bisa dapat dari perhitungan sebelumnya. Sebentar. Ya, QL-nya kita dapat 38. Jumlah tiangnya tadi ada 2, N, nilai N. Sama seperti di sini ya, ini nilai N-nya 2. Selanjutnya dikali dengan efisiensi tiang kelompok. Itu tadi sudah kita perhitungkan, di mana EG-nya itu kita dapat 0,7048. Kita kalikan semua didapat 53,93638447 ton. Oke, setelah kita dapat perhitungan penurunan kelompok tiang, setelah kita dapat langsung menghitung setiap per lapis kelompok itu kita dapat turun berapa senti atau berapa mili pada tiang panjang tersebut. Yang pertama kita menghitung di mana kita akan menghitung tiang kelompok lapisan pertama, yaitu ada di 13 kedalaman yang pertama. Itu kita menghitung dengan H-nya yang pertama, itu lapisan pertama, H-nya itu dapat di sini dari gambarnya 0,7 dan S-nya itu SD-nya itu kita dapat 13. Itu kedalaman yang awal kita akan menghitung di lapisan pertama itu 13. Ya, YB-nya kita ketahui tadi itu sama seperti ada di sini. YB-nya kita akan ketahui penurunan tiangnya itu untuk lapisan pertama ini ada 13. Selanjutnya ada nilai YW itu 1. Selanjutnya kita dapat tahu ini W ini dapat sama dengan 0,182 dan nilai E ini kita dapat 0,55 saja ya. Di sini kita dengan menggunakan nilai tipikal GS mendekati 2,65. Jadi untuk mengetahui jenis lapisan tanahnya itu untuk pasir dan filtrationnya kita ada di rentan 0,5 sampai 0,8. Jadi nilai IC-nya mendekati 1 di sini, ya. Selanjutnya nilai GS sudah kita ketahui dari tabel dari jenis tanahnya itu. Maka untuk nilai YB kita bisa dapat hitung sama dengan GS dikali 1 ditambah W, di mana GS sudah kita dapat 2,61 dikali dengan 1 ditambah W itu 0,182. Terus selanjutnya kita dapat dibagi 1 ditambah E-nya itu sudah kita dapat ya di sini dikali YW-nya itu 1. Maka kita dapat nilai YB-nya itu 2,08. Kita ketahui juga nilai LL-nya 62%, itu untuk batas cair ya nilai tanahnya. Maka kita dapat nilai CC-nya 0,4 karena kita menggunakan tanah sedang. Oke, sekarang sudah kita ketahui semuanya, maka kita akan mencari nilai P, beban. Dimana nilai P ini kita tahu yang pertama itu dengan rumus berat sendiri pondasi ditambah asumsi beban yang bekerja ditambah berat power atau kita bisa sebut juga dengan pile cap. Dimana beban yang bekerja itu kita dapat dari output etaps dari reaksi perletakan pada kolom dari struktur atas
yang sudah kita hitung dan sudah kita munculkan, yaitu 92.082 kg. Dengan beratnya tadi sudah kita hitung, berat pondasinya ada di 15.144,3456 kg. Dengan berat yang sudah kita dapatkan tadi, kita hitung juga sebelumnya, ada di 156,7488, sehingga kita bisa hitung total berat pondasi dengan berat tiang itu kita dapat 15.983,93 kg. Selanjutnya kita akan menghitung berat pile cap atau poer tadi ya, dimana di sini kami sudah menghitung berat pile cap-nya itu dengan cara panjang kali lebar kali tinggi. Tadi kita sebelumnya sudah kita merencanakan bagaimana dimensi dari pile cap-nya itu, jadi kita langsung memasukkan nilai berat pile cap-nya, lalu kita hitung total dari nilai berat pile cap-nya itu ada di 12.399,21 kg, sehingga nilai P kita dapat dari berat sendiri pondasi sama beban yang bekerja ditambah berat pile cap-nya itu didapat, ini ada di 120.465,14 kg. Kita ubah menjadi ke ton, jadi ada di 120,46,46514 ton. Setelah kita dapat nilai P, selanjutnya kita akan mencari tekanan efektif sebelum ada pondasi. Jadi di sini sudah kita tahu tadi kondisi tanahnya itu sedang, maka kita sudah dapatkan nilainya itu 0,0002 kg per cm kuadrat, dimana nilai PO sama dengan 870 dikali 0,002 didapat 0,174460. Oke, kita selesai dapat nilai PO. Selanjutnya kita akan menghitung luas penyebaran ke dalam. Yang pertama tadi kita akan menghitung rencana kedalamannya itu tadi 8,7. Kita bisa lihat di sini. Nih, di sini kita sudah rencanakan atau asumsikan, jadi berat atau kedalaman panjangnya itu ada di 8,7. Selanjutnya itu ada nilai ini di dB itu tadi ada di 4,3. Kita dapat juga tadi sebelumnya ada di sini nih 4,3 nih, ada di nilai panjang ini ya, dimensinya itu. Selanjutnya kita akan dapatkan nilai Z, dimana itu tadi kita sudah tahu ya, nilai Z itu ada di H-nya itu, atau dengan tadi lebar pile cap-nya kan kita tadi sudah ketahui, di sini ada nilainya juga nih, di sini penjumlahan dari sini didapat 1,6 atau 160 cm. Nah, kita dapat di sini lebarnya juga sama tadi. Ini tuh merupakan dimensi dari pile cap, tebalnya itu 0,5 meter. Kita konversi ke cm jadi dapat 5.
Selanjutnya kita akan menghitung luas penampangnya, dimana itu rumusnya A sama dengan lebar pile cap ditambah 2 dikali dengan panjang pile cap ditambah 2 juga. Jadi kita punya lebar pile cap itu 16 ditambah 2, terus panjang pile capnya juga 16 ditambah 2. Selanjutnya sudah didapat, baru kita kali, sudah dijumlah kita kali, didapat 324 cm. Setelah mendapatkan luas penampang, selanjutnya kita mencari nilai delta P sama dengan P dibagi A, dimana A tadi kita hitung, P juga sudah kita dapatkan dari tadi beban yang bekerja. Kita lihat dulu ya. Kita dapat total beban beratnya ya, nilai P. Setelah dihitung nilai P sama dibagi dengan A, itu kita dapat 371,80598 cm. Tadi sudah kita ketahui tadi nilai 4,3 itu dari H-nya itu nilai kedalaman antara dikurang rencana kedalamannya 13 cm ya. 13 meter dikurang dengan 8,7 itu nilai H. Ini kita rencana untuk penurunannya itu tadi tebal lapisannya itu ada di 8,7, sehingga kita dapat 4,3 kg per cm. Selanjutnya setelah kita hitung semuanya, kita menghitung penurunan tiang kelompok di lapis yang pertama, di mana lapis pertama itu tadi rencana kedalamannya itu ada di 13 dan tebal lapisannya itu ada di 8,7. Selanjutnya kita hitung nilai dengan rumus SC sama dengan H dibagi dengan 1 ditambah E0 kali dengan CC tadi kita dapat, terus dikali dengan log sigma 0 ditambah delta 0 dibagi sigma 0, didapat penurunan tiang kelompok di lapis pertama itu sebanyak 3,85300,714 cm. Itu penurunan pada lapisan pertama. Tadi H-nya kita sudah ketahui ya di sini ya. Semuanya kita udah dapat. Nilai N0 juga sudah kita cari, CC-nya juga tadi kita sudah cari ya CC-nya nih. Mana tadi kita CC-nya nih ya. Oke, selanjutnya N0 juga sudah dapat. Kita tadi sudah menghitung penurunan tiang kelompok lapis pertama. Selanjutnya ada perhitungan P0 ditambah delta P dibagi P0. Di sini kita dapat P0. Nah, di sini nih tadi berat efektif tahanannya. Terus ditambah sama dengan delta P sini. Terus dibagi sama kayak tadi, ini P0 dapat 2159. Dapat segini. Selanjutnya kita menghitung ini ada penurunan yang diizinkan ya. Di sini kita akan menghitung penurunan yang diizinkan itu dari S izin sama dengan ada rumusnya itu 15 cm ditambah B di lebar pile cap-nya dibagi dengan 600, dimana kita dapat hasil itu 15,02666667 cm. Jadi nilai SC ini, SC yang pertama ya ini ya, kita nilai SC yang pertama ini lebih kecil daripada S izin, jadi kita oke. Selanjut ke penurunan lapis yang kedua.
Selanjutnya kita akan menghitung untuk penurunan tiang panjang kelompok pada lapisan kedua, di mana tadi panjang tiangnya itu ada di 13, sama ya kita di sini. Bentar. Nah, di sini nih 13. Dengan tebal lapisan itu ada di kedalamannya itu ada di 23. Sama di sini kita sudah ketahui sama di lapisan yang pertama ya, ini ya. Hanya saja di sini berbeda nilai W-nya, di mana nilai W itu kita bisa tahu dari data tanahnya. Selanjutnya itu kita akan menghitung nilai E-nya, itu juga berbeda hanya sedikit dari yang lapisan pertama, itu hanya dia ada di 0,5. Selanjutnya nilai GS juga kita sudah ketahui ya, di sini kita dapat dari data lapisan tanah itu. Selanjutnya ada perhitungan YB, sudah kita ketahui tadi rumusnya itu GS sama seperti di lapisan pertama, maka kita dapat 1,90 gram per cm kubik. Nah, di sini untuk lapisan kedua kita dapat nilai LL-nya itu 53,3%. Itu untuk batas cair dari SNI. Terus nilai CC sama karena masih tanah sedang kita pakai 0,4. Di sini mencari nilai P juga sama. Di sini output dari etaps yang sudah kita hitung sama, di sini juga sama ya. Ini juga masih sama, masih 120 ya, karena bebannya kita masih sama. Selanjutnya di sini akan menghitung kondisi tanah sedang dengan nilai PU sama dengan tadi ada 870 kali dengan 0,002, itu kita dapat nilai PO ini ya, dimana ditambah 1800 dikulang 500 lalu dikali 0,0019 didapat 2,642260. Selanjutnya kita akan menghitung penyebaran ke dalam. Untuk penyebaran ini kita dianggap merata jadi 2/3 dari panjangnya tiangnya. Dimana itu kita akan hitung rencana kedalamannya itu ada di 6,7. Kita dapat nilai DB-nya itu ada di 33 ya. 33 itu karena tadi kita 10 dikurang dengan 67 ini. Sama seperti yang ada di lapisan pertama. Lalu kita menghitung nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu juga sama, kita dapat dari sini 160 juga. Kita tahu lebar dari file cap atau core-nya itu tadi 1,6. Kita panjangnya jadi 1,6, sama lebarnya juga 1,6. Lalu tebalnya juga sama, dimensi dari file cap-nya. Sama sekarang seperti rumus lapisan yang pertama juga seperti ini, dengan lebarnya ditambah dapat juga sama di sini. Lalu kita akan menghitung nilai delta P juga sama. Di sini kita dapat seperti di lapisan pertama ya. Lalu di sini kita akan yang berbeda itu nilai H-nya, di mana nilai H-nya itu tadi kita hitung dari 10 rencana penuh 10 itu dari rencana pembangunan tadi tiang kita hitung sehingga kita dapat
kita di sini ketebalan minimalnya itu kan 10, kita dapat nilai 3,3. Selanjutnya sama perhitungannya penurunan tiang kelompok lapis kedua juga sama. SC sama dengan H, sama seperti lapisan pertama itu H dibagi 1 ditambah E0 dikali CC kali log sigma ini 0 ditambah delta 0 dibagi sama 0 didapat penurunan SC2 itu penurunan lapisan kedua itu 1,77027,295 cm. Jadi kita bisa tahu di sini penurunannya itu 1,7 atau 1,8 kita bisa bulatkan. Di lapisan kedua dia bisa turun 1,8 tadi ya. Sudah kita dapat, kita hitung tadi lagi sama P0 ditambah delta P dibagi P0. P0 kita dapat dari sini sama delta P nya juga kita sama seperti lapisan pertama, ini juga P0 142. Lalu kita harus menghitung penurunan izin di lapisan kedua ini, dimana tadi kita akan menghitung B atau lebarnya itu tadi 16 atau 1,6 tadi kan dikonversikan yang ke meter 1,6 ya, didapat 15,026667 cm sama dengan ini sama kayak seperti lapisan yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dari lapisan ketiga, di mana H itu tebal dari lapisan kedua yang panjangnya, dan SD itu penurunan di lapisan tebal dari lapisan ketiga. Untuk diketahuinya sama kita dengan YB sama YW itu di lapisan 1 sama 2. Untuk YW nya kita bisa dapatkan dari tabel jenis tanahnya ya, itu untuk YW, dan E juga sama nih dari SNI. Jadi dengan tipikal tanah GS ada di 2,65 untuk pasir sama untuk mendekati 1 tadi sama kayak itu, maka kita dapat nilai GS nya itu ada di 2,7. Selanjutnya masuk dengan nilai gamma B sama dengan GS dikali 1 ditambah W dibagi 1 tambah E dikali gamma W. Nah, sudah kita dapat nilai gamma B nya itu 2,09 gram per cm kubik, dengan nilai LL nya itu sama dengan 53,30%. Ya, kita dapat dari SNI dari 1967 tahun 2008 untuk batas air. Untuk nilai cc nya juga sama 0,4 karena kita menggunakan tanah sedang. Selanjutnya kita untuk mencari nilai P, di mana nilai P itu sama seperti lapisan 1 2, jadi kita bisa tahu sudah nilai beban yang bekerja, berat fondasi masih sama, ini masih sama. Untuk berbedanya kita ada di pencarian tekanan efektif sebelum ada fondasi. Oke. Di sini rumus P0 itu sama dengan 870 dikali dengan berat tadi kondisi sedang ya, volume tanahnya, berat jenis volume tanahnya itu kondisi sedang, ditambah dengan rumus 1800 ada kurang 500
dikali dengan 0,0019 ditambah 2800 dikurang 500 dikali dengan 0,00206. Didapat di sini sangat jauh range-nya dari tadi di lapisan kedua itu didapat 2 koma ya. Selanjutnya kita dapat 5 di sini 5,3 20260. Selanjutnya kita menghitung luas penyebaran kedalaman, di mana penyebaran tekanan tadi kita dianggap sama merata pada kedalaman 2/3 dari panjangnya tiang. Kedalaman rencananya kita ada di 67 juga, dengan nilai dB nya itu tadi 10 kita kurangi dari 67 dapat 3,3. Nilai Z nya itu dari kedalamannya 6,7, lalu B nya itu tadi lebar pel cap atau power. Sama ini dimensi power nih ya. Ini kita akan menghitung luas penampangnya, di mana lebar pel cap atau power ditambah dengan tambah 2, lalu kita hitung panjang pel cap juga 16 ya. Jadi kita kali 2 juga, maka kita dapat luasannya itu sama seperti 1,2 karena ini kan dimensinya sama ya. Untuk mencari nilai delta P itu juga sama dengan rumus P dibagi A, hasilnya juga sama. Di sini yang berbeda itu pasti nilai H. H itu di sini sama dengan lapisan 2, tapi untuk di sini 10 dikurang 6,7 didapat 3,3 kg per cm. Penurunan tiang kelompok lapis ketiga. Di sini perhitungan selanjutnya, di mana rumusnya SC sama dengan H dibagi 1 ditambah E0 dikali C dikali log dikali 0 ditambah delta 0 dibagi semua 0. Sama ya rumusnya ya. Jadi kita dapat 1,635126047 cm. Jadi kita bisa lihat di sini di lapisan ketiga ya, tiang panjang kita turun 1,6. Di sini tiang panjangnya di lapisan ketiga itu 1, hanya berturun dengan 1,6. Oke, di sini kita menghitung nilai P0 ditambah delta P dibagi P0, di mana itu rumusnya P0 sudah kita hitung di sini P0. Terus delta P di sini sama seperti lapisan 1 2, P0 juga sama, maka didapat 71. Ini 3,3 ini dapat dari sini tambah 1 dikali 0,59 dikali 4 ya. Selanjutnya kita 0,9 tadi kita dapat 0,509 itu dapat dari nilai E yang barusan kita hitung. Terus 0,4 itu dari nilai kondisi tanah tadi yang sedang ya. Terus kita akan menghitung penurunan yang diizinkan, di mana rumusnya juga sama. S izin sama dengan 15 cm ditambah B dibagi 600. Itu kita bisa hitung 15 ditambah 16 bagi 600, sama nilainya seperti pesan 1 2. Jadi di sini nilainya oke ya. Jadi sudah kita dapat tadi nilai penurunan pada setiap lapisnya, kita bisa hitung di sini ya. Bisa kita lihat. Jadi di sini lapisan pertama turun dengan penurunan 3,8. Di lapisan kedua kita turun 1,7. Di lapisan ketiga turun 1,6,3. Jadi kita bisa hitung penurunan tadi bisa pada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga itu dapat 7,25. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.